Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala curahan nikmatnya, sehingga dengan nikmat itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah alladzi azina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa hadir dan mengingatnya. Dan kita berdoa, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan keluarganya yang mendukung dakwahnya dan membenarkan ajarannya, yang mana mereka meninggal dalam keimanan dan keislamannya. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga kebaikan mengikuti dan membenarkan ajaran Rasulullah menjadi amal saleh yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kembali bermuwajahah, bertatap muka dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita amalkan, kita tunaikan dalam kesempatan ini menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa minhum rajulun qalbahu mu'allaqun fil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sab'atun, ada 7 golongan. Ada 7. Yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan, perlindungan kepada 7 golongan ini, di mana di hari itu tidak ada naungan dan pertolongan Allah kecuali Allah datangkan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Kita mengetahui nanti ketika datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di padang mahsyar, fil mahsyar, dalam keadaan berserah diri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal selama di dunia. Dan semua akan mengalaminya.
dan semua umat manusia akan menjumpai satu hari yang dijanjikan oleh Allah, ketika seorang suami tidak mengenal istrinya, ketika seorang istri tidak mengenal siapa suaminya, ketika seorang anak tidak mengenal kedua orang tuanya, dan sebaliknya. Setiap manusia disibukkan dengan isi hatinya, ketakutan, kekhawatiran bagaimana nasib masing-masing dari mereka, surga atau neraka nanti di padang mahsyar. Di hari itulah Allah Subhanahu wa taala akan memilih 7 golongan, kata Rasulullah. Yang 7 golongan ini pantas mendapatkan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menyebutkan 7-7-nya, tidak. Saya tidak menyebutkan ketujuhnya, tidak. Tapi saya akan menyebutkan satu saja di antara 7 golongan itu. Wa minhum, dan di antara 7 golongan itu salah satunya adalah rajulun qalbahu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Seseorang yang hatinya cinta dan terikat dengan masjid, suka mendatangi masjid, suka menghadap dan beribadah kepada Allah di dalam masjid, memperbanyak amal saleh di dalam masjid. Dia enggan meninggalkan masjid ketika dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbahu mu'allaqun fil masajid. Jadi 7 golongan itu salah satunya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Alhamdulillah, di saat-saat yang seperti ini, di malam yang dingin, diguyur hujan yang sangat lebat, Allah Subhanahu wa taala masih mempermudah langkah-langkah kita untuk kita langkahkan menghadiri seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara mudah, Pak, tidak. Ya. Hujan-hujan, ya, hawanya dingin, tetap ke masjid. Tentu ada perjuangan dan pengorbanan. Kalau amal ini kita jadikan ibadah dengan niat yang benar, maka insya Allah kita termasuk salah satu golongan dari 7 golongan yang hati kita terikat dengan masjid. Masya Allah, ini karunia ini. Tugas kita hanya satu, merawatnya, menjaganya, sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan husnul khatimah. Masya Allah. Gak apa-apa Anda datang ke sini, ya, dengan berbagai keadaan. Ada yang capek, ada yang letih, ada yang ngantuk, ya. Apapun keadaannya, ketika hati ini tertata, benar-benar ingin ke masjid, mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala, terkadang perlu untuk dipaksakan dengan niat yang benar, bahwa yang menggerakkan hati saya, menggerakkan langkah saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 golongan itu salah satunya apa, Pak? Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Masya Allah. Nah ini, jadi masjid ini, kapan masjid ini dibangun, Pak? Siapa yang paling sepuh di sini? Siapa yang ingat? Masjid dibangun tahun berapa, Pak? 79. Masya Allah. Ada yang pernah ikut bangun masjid ini? Yang ikut bangun ada? Ada ya? Masih ingat saat itu, Pak, ya? Masjid belum sebagus ini, ya. Belum, Masya Allah, ya. Masih kecil, ya. 4 persegi, ya. Belum ada karpetnya, nggak seperti ini, nggak ada kipas anginnya, lampunya nggak indah seperti ini, ya. Sekarang sudah tercukupi dengan fasilitas, ya.
Bagi jamaah yang sudah sepuh, sholatnya disediakan kursi, masya Allah. Ngajinya dikasih snack, masya Allah. Kalau dulu nggak mau dewe-dewe pak, snacknya pak ya, nggak ada yang menyediakan, gitu kan. Masya Allah. Ketika sujud, ya karpetnya wangi. Mungkin kalau dulu nggak seperti ini. Sekarang soundnya sudah standar ini bagus, masya Allah. Ketika muadzin mengumandangkan azan, suaranya terdengar dari tempat yang jauh. Ya. Ada sejarah masjid ini dibangun. Saya tanya kepada yang ikut membangun masjid ini. Masjid ini dibangun dulu tujuannya apa pak? Untuk menunjukkan bahwa di kampung ini adalah orang Islam? Ada yang lain? Apa fungsi daripada masjid? Fungsi masjid itu ada dua pak, sebenarnya banyak. Fungsi dibangun dan didirikan masjid itu banyak. Tapi yang paling dominan dua. Masjid ini dibangun oleh masyarakat Tegal Asri Karanganyar tahun 79. Saksi hidup masih ada dan ikut ngaji di sini. Tujuan masjid ini ada dua pak. Yang pertama adalah menjadi pusat ibadah. Masjid ini saya ingatkan lagi dibangun ya oleh kakek-kakek kita, bapak-bapak kita, sesepuh-sesepuh kita adalah untuk pusat ibadah. Di mana masjid ini dibangun, tentu di dalamnya harus ditegakkan sholat. Di dalamnya harus dibacakan Al-Quran. Di dalamnya harus diajarkan ilmu-ilmu tentang Islam. Di dalamnya membuat orang teduh, nyaman, sejahtera, tentram ketika menghadap Rabbnya. Jadi masjid ini pak menjadi pusat ibadah. Harus ditegakkan sholat 5 waktu di dalamnya. Masjid ini dipakai sholat Jumat gak mas? Nah, masya Allah. Ditegakkan sholat 5 waktu di dalamnya. Ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Setiap 1 minggu sekali diadakan taklim di dalamnya. Inilah yang saya maksud. Masjid ini dibangun menjadi pusat ibadah. Ajak orang yang belum mengenal masjid untuk datang ke masjid. Dakwai mereka yang belum mengenal masjid untuk datang ke masjid. Ajak mereka untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Supaya mereka orang-orang muda, anak-anak muda itu ingat tentang pengorbanan dan perjuangan sesepuhnya, kakeknya, bapaknya, bahwa turut serta membangun masjid ini adalah untuk ibadah dan fasilitas keagamaan. Ingatkan pemuda-pemuda itu pak. Sing tak delok dino iki gak ono cacahan nom iki belas. Nang ndi kabeh pak? Wedangan. Oh buat wedang yang muda-muda itu, masya Allah. Ajak pak, masya Allah. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya kabeh ngaji. Karena golongan yang dipilih oleh Allah dari 7 golongan itu, saya ulangi lagi, rajulun qalbahu mu'allakun fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang pertama, gimbang masjid ini biyen jenengan bangun kali rencang-rencane panjenengan niku tujuannya menjadi pusat ibadah. Kudu iku wis. Ojo dirubah, ojo diganti, menjadi pusat ibadah. Yang kedua, masjid ini dibangun untuk kebangkitan umat. Karena umat itu bisa bangkit dimulai di dalam masjid. Masya Allah ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid bukan hanya tempat untuk sholat. Kalau ada masjid dibangun buka tutup hanya untuk sholat, sebenarnya fungsinya belum maksimal. Pintunya dibuka karena sholat, ditutup karena jamaahnya sudah selesai sholat. Ada nggak masjid seperti itu pak? Ada.
buka tutup mung dinggo sholat. Sini ya gitu sama. Wah, jangan ya. Di sini buka tutup untuk sholat, tapi masih untuk kajian Pak, lumayan itu kan. Sekalipun seminggu sekali. Ya, mungkin di sini setiap hari ada TPA enggak Pak? Ada, difungsikan, masya Allah. Masjid ini hidup sesuai dengan fungsinya. Di mana di dalamnya diajarkan Islam, dibacakan Al-Quran, diajarkan tentang Al-Quran kepada generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Maka masjid berjalan dengan fungsinya. Selain menjadi pusat ibadah, menjadi tempat untuk kebangkitan umat. Di masjid itu bukan hanya untuk sholat. Yang pertama menjadi pusat pendidikan, pusat dakwah, tempat untuk musyawarah, tempat untuk menguatkan persaudaraan atau ukhuwah. Itu masjid Pak. Karena sejak zaman Rasulullah SAW, masjid itu dibangun menjadi jantungnya umat Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid itu dibangun menjadi jantungnya umat Islam. Makanya dari masjid cahaya ilmu, iman memancar, mampu membimbing manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah itu masjid menjadi jantung peradaban umat. Karena di dalamnya ada cahaya ilmu, iman dibina, ya, Islam disampaikan. Karena masjid ini harus membimbing manusia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak, masya Allah. Jadi kalau ada orang yang hatinya terikat dengan masjid, insya Allah Allah akan limpahkan banyak kebaikan kepada mereka. Makanya ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, yang pertama kali beliau bangun masjid apa Pak? Kuba. Rasulullah itu pertama kali datang ke Madinah atau perjalanan dari Makkah ke Madinah, masjid yang pertama dia bangun adalah Masjid Kuba. Setelah itu Masjid Nabawi. Kenapa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid? Karena beliau yakin untuk membentuk kekuatan, membangkitkan umat harus berawal dari masjid. Karena para sahabat radhiyallahu anhum menimba ilmu di dalam masjid. Rasulullah SAW mengatur strategi dakwah di dalam masjid. Bahkan Rasulullah SAW membina generasi yang akan memimpin dunia pun di dalam masjid. Duduk di wedangan Pak, ya, di dalam masjid. Insyaallah. Mungkin anak-anak kita, cucu-cucu panjenengan yang setiap sore datang ke sini untuk TPA, insya Allah husnudzon, mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin umat. Masya Allah. Ya. Bupati Karanganyar nanti dari Masjid An-Nur Tegal Asri, nah, gitu kan. Menteri Keuangan nanti dari TPA Masjid An-Nur Tegal Asri. Presiden pun dari sini gitu. Sing banter amine Pak. Kok gak percaya ambek anake ambek putuhe dhewe iki lho. Karena mereka memegang Al-Qur'an, menjadi generasi yang siap dididik untuk memimpin dunia. Makanya adanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, mereka dibimbing oleh Rasulullah di dalam masjid sehingga mereka mampu untuk menguasai dunia saat itu. Makanya kemunduran umat Islam saat ini kok gak menang-menang Pak? Sebabnya siji, ado teko masjid sih kuwi. Ya. Orang-orang biyen niku, orang-orang zaman dahulu kok gampang menang niku, polahe deket kalian masjid. Awake dhewe saiki kok mundure wado, pola ya ado teko masjid. Wah. Karena masjid ini adalah pusat untuk kebangkitan umat. Makanya yang pertama kali dibangun Rasulullah adalah Masjid Kuba. Kebangkitan umat tidak akan pernah lahir dari masjid yang sepi. Kebangkitan umat mustahil. Gak akan pernah ada, gak akan pernah lahir generasi-generasi hebat, generasi-generasi pemimpin kalau masjidnya sepi.
Masjid ini kira-kira sepi apa rame, Pak? Rame ya. Alhamdulillah ya. Lebih rame lagi sing nom-nom jenengan jak nang kene kabeh. Nah itu ya. Kita kan sebentar lagi menghadap Allah. Kalau kita sudah menghadap Allah, siapa yang akan meneruskan? Yang akan merawat masjid ini? Ya anak-anak cucu kita gitu kan. Sampaikan kepada mereka. Tidak akan ya, kebangkitan umat itu pernah ada atau lahir di dalam masjid yang sepi, masjid yang ramai dengan sholat berjamaah, lantunan Al-Quran di dalam dibacakan ya, kegiatan sosial yang akan melahirkan umat yang kuat. Karena itu dimanapun masjid ini diresmikan tahun berapa, Mbak? Ya 79 itu ya. Masjid ini diresmikan tahun 79. Sekarang tahun 2025. Sudah berapa tahun, Mas? Ayo hitung. 46 tahun. Nah, gimana? Alumninya sudah jadi apa dulu sampai sekarang? Pensiunan lagi. Pegawai negeri, masya Allah ya. Alumninya jadi pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri. Wonten sing dados pejabat mboten, Pak? Enten. RT. Masya Allah, nggih RT ku pejabat pemerintahan niku. RW, mboten opo ya. Sebentar lagi bupati ya, masya Allah. Sudah 46 tahun masjid ini melahirkan siapa? Gitu loh. Yang penting satu, melahirkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itu aja sudah. Dan pertahankan ya. Karena masjid ini diresmikan bukan hanya akhir dari perjuangan, tetapi awal untuk sebuah amanah yang besar, menjadikan masjid pusat ibadah dan pusat kebangkitan umat. Makanya masjid itu bukan sekedar bangunannya bagus ya, tapi gak dipakai sholat. Ada nggak masjid seperti ini, Pak? Nah itu, teko nang masjid nggak selfie-selfiean tok, ini lapo itu kan? Ya, teko nang masjid mung selfie mawon. Ya. Aduh, teko luar kota nang masjid, mek foto, Pak. Ya gak sembahyang. Ya. Masjid, wes krungu adzan. Ya gak sembahyang, gak sholat, gitu kan? Tak takoi, lho panjenengan lapo nang gini? Mung ping foto masjid viral. Pengen melok-melok viral. Wonten niku. Masjid itu bukan sekedar casing dibangun dengan bangunan yang mewah, tapi kok gak dipakai sholat, gak ramai untuk jamaah. Padahal adalah dia rumah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempat kita memohon kepada Allah. Disinilah tempat kita bersujud kepada Allah. Disinilah tempat kita menimba ilmu dari ilmu-ilmu Allah. Disinilah persaudaraan akan dibangun dengan ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala membina generasi yang beriman sebagaimana yang banyak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna masjid itu ada 3, Pak. Yang pertama rumah Allah ya, di mana manusia beribadah dan mendekatkan diri kepadanya, pusat peradaban Islam dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat pemersatu umat itu di masjid. Kalau pengen umat bersatu, undang nang masjid kabeh. Apa saiki kok gontok-gontokan, Pak? Polai ganok gelem sing teko nang masjid. Karena yang bisa menyatukan umat itu mau masjid. Ya. Bukan yang lain, bukan. Lah kumpul di masjid, umat itu akan bersatu. Makanya ada yang mengatakan ciri-ciri kemenangan umat Islam, lah sholat subuh ini koyok sholat Jumat. Iku ciri-ciri kemenangan umat Islam. Lah sholat subuh ini koyok sembahyang Jumaah. Dek ini sholat subuh ini piro, Pak? Sing sholat, Pak? 2,5. Masya wakil gua ya. 2,5 ya. Kalau Jumat penuh lah, diwalik iso nggak ya, subuhnya sing penuh, sholat Jumatnya sing roh 2,5 itu ya. Masya Allah ya. Lah subuhnya yo mek iku-iku wah iki piye iki, stagnan gak maju gak mundur, tetep dek iku wae gitu kan.
Jadi ciri kemenangan umat itu semakin banyak orang datang ke masjid untuk ibadah, semakin banyak orang datang ke masjid untuk sholat, semakin Allah akan menyatukan hati mereka. Karena hanya masjid yang bisa mempersatukan umat, bukan tempat-tempat yang lain. Masya Allah ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa sih yang pantas memakmurkan masjid? Iku sapa sih, Pak? Sinten, Pak? Sing pantas memakmurkan masjid itu sapa? Ono ayatnya enggak gini ya? Kadang-kadang ditulis di masjid-masjid ini. Lah, oh bukan ya. Lah ini ayatnya ini. Ayo sapa sing iso maca, sapa biyen sing nulis iki? Tanggung jawab sapa sing nulis? Saged maca mboten, Pak? Nah, ini ya. Iki ayatnya sing ate tak waca ya iki. Orang yang pantas memakmurkan masjid, ya iki ayatnya. Surat At-Taubah ayat piro iku? 18. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah, dan seterusnya. Yang pantas memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, tidak ada ketakutan kecuali ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku tiyang sing pantas memakmurkan masjid. Kira-kira awake dhewe iku golongan niku mboten? Insyaallah. Beriman kepada Allah ya. Beriman kepada hari akhir insyaallah iya. Ya, menegakkan sholat di dalamnya, iya. Menunaikan zakat, ya. Nggak ada ketakutan kecuali takut kepada Allah. Niku tiyang ingkang pantes memakmurkan masjid. Kudu nang masjid, ya. Mung orasi ambek pidato mboten, Pak. Datang ke masjid mung sambutan, ora. Wonten tiyang iku mlebu masjid mung sambutan, baru iku mulai. Wonten niku, Pak, ya. Masya Allah. Makanya ada sholat tahiyatul masjid. Kenapa disebut sholat tahiyatul masjid? Untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk masjid, dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dimuliakan. Karena kemuliaan itu ada di masjid. Kalau ada orang ngaku mulia, gak tahu sobo masjid, saat temennya gak pernah mulia orang itu sebenarnya. Kemuliaan orang itu ada di masjid. Masya Allah, kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Kuba dibangun menjadi pusat ibadah untuk kebangkitan umat dan seterusnya. Sopo sing biyen urunan bangun masjid iki, Pak? Jeeling urunan piro biyen? Jenengan. Sing tuku karpet iki bisa apa biyen? Masya Allah, iuran ya, Masya Allah. Iuran Pak itu kan. Sing tuku kipas angin iki sapa? Tadi pengajian gak panas iki. Kuwabe manfaat iki uang kotak sing mlebokno wong akeh kuwi. Masya Allah. Lah sing tuku mik iki kok iki sapa ya? Masya Allah. Ya. Selama apa yang Anda berikan itu bermanfaat dan dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Apa kata Rasulullah? Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam itu mati, wafat, seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Maka nih lah untuk pengumuman teko takmir, sinten ingkang purun ngamal sedekah dinggo tuku mik masjid. Ngacung kula rebutan. Ojo surung-surungan awakmu wae, wae. Cok. Ya. Iki masjid wis rada-rada bocor iki koyoke. Ya, mungkin gentengnya ada yang patah atau yang pecah. Mungkin perlu untuk direnovasi. Ayo siapa yang mau urunan? Nah. Paham saya, Pak ya? Masya Allah ya. Pak Ustadz, saya bisanya urunan minyak wangi. Supaya kalau orang-orang sujud itu bau wangi, nggak apa-apa. Ono masjid, Pak, pas sujud itu bau pesing, Pak. Ya, sujud pindah titik ya pesing, pindah titik ya pesing kabeh. Tak mene iku ya Allah iki sapa sing ndek ngene iki.
Ya. Ada masjid ketika sujud bau iler itu ada, Pak. Sing turu sopo, sing iler sopo itu kan. Makanya kalau masjid ini terawat, bersih, orang ibadahnya nyaman, Masya Allah. Ya, luar biasa itu, Pak. Pak Ustaz, saya cuma bisa nyumbang minyak wangi. Kalau bisa dimanfaatkan untuk membuat karpet-karpet ini wangi, Masya Allah. Jenengan kalau masuk Masjidil Haram itu apa mboten, Pak? Wangi enggak? Wangi. Sing tahu umroh, sing tahu haji, mlebu iku seneng. Ya. Kerasan iku gak gelem metu, gak gelem mulih. Ya. Wangi. Jenengan masuk Masjid Nabawi, wangi. Ya. Memang masjid dibuat untuk seperti itu. Ketika kita masuk paling tidak menenteramkan hati, seneng. Betul. Ya. Iki mlebu masjid mambu balsem kabeh. Gitu kan? Oh iya, Masya Allah ya. Mambu masjid mambu balsem kabeh. Ya. Masya Allah itu kan. Enggak apa-apa lah ya. Yang penting masjid ini dirawat ya. Karena sesepuh-sesepuh kita itu punya tujuan membangun masjid ini ya. Makanya disebutkan keutamaan mendirikan masjid. Makanya yang di sodaqatun jariyatun. Ketika Anda pun wafat menghadap Allah, selama mik ini digunakan untuk azan, pahalanya akan mengalir kepada Anda. Ketika Anda sudah menghadap Allah, selama karpet ini dipakai sholat dan dipakai sujud, maka pahalanya juga akan mengalir kepada Anda. Sekalipun Anda sudah menghadap Allah, selama kipas ini dinyalakan membuat orang yang sholat tidak kegerahan, maka pahalanya mengalir untuk Anda di hadapan Allah. Kuabe wis. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, uangmu yang sesungguhnya, hartamu yang sesungguhnya adalah hartamu fi sabilillah. Ya. Hartamu sak temene hartamu iku ya sing fi sabilillah iku. Kudu sing ndek omah, kudu sing ndek bank, kudu sing kowe simpen, kudu sing ndek dompet. Tutu fisabilillah yang telah engkau manfaatkan di jalan Allah. Shadaqatun jariyatun. Masya Allah. Itu adalah amal yang akan pernah terputus. Yang kedua adalah wawaladun salihun, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga al-ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini. Makanya ada keutamaan mendirikan dan memakmurkan masjid. Di mana Rasulullah SAW dia mengatakan, man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Sinten mawon siapa saja yang membangun masjid karena Allah. Nah, saiki wong-wong sugih iku bingung, Pak, buat duweke nang ndi. Sehingga mereka banyak membangun masjid. Masya Allah. Ada orang yang wakaf tanah. Wakaf kan cuma tanah tapi nggak ada bangunan. Wes tak bangun masjid. Aku sing nanggung kabeh. Sak dadine, sak isine kabeh. Karena adanya ada barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun sekecil atau semisal lubang tempat burung bertelur, seperti sarang burung itu, Pak, nemplek di pojok ono. Walaupun kecilnya seperti itu, ya, atau lebih kecil daripada itu, entah 4x4, 3x3, ya 2x1, ya mungkin. Sekecil apapun, ketika itu dimanfaatkan untuk orang beribadah, ya, ketika dia berhasrat berkeinginan untuk membangun masjid di dunia atau lebih kecil daripada itu, maka apa janji Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Insyaallah ya. Loh Pak Ustaz, lah aku urunan karpet tapi aku enggak bangun masjid. Oleh enggak? Oleh. Pahala oleh. Pak Ustaz, tapi saya enggak bangun masjid tapi aku tapi bangun lawang sampai bangun jendelowe. Oleh pahala. Karena dia memanfaatkan hartanya fisabilillah, mengejar keutamaan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakmurkan masjid yang pertama adalah tolong jamaah rajin sholat berjamaah. Yang pertama itu Mas ya, sudah ditegakkan sholat 5 waktu. Yang kedua menyediakan kajian ilmu. Nah seperti ini ya, sebulan 4 kali, 1 minggu sekali, ustadznya beda-beda, Masya Allah. Menyediakan kajian ilmu.
Di sini ada kegiatan sosial nggak di masjid ini, Mas? Banyak apa, Pak? Misalnya apa, Pak? Apa misalnya itu? Itu ya. Masjid ini untuk mengadakan kegiatan sosial. Bagi-bagi sembako, donor darah, apalagi yang lain sudah. Ojo mek 17 Agustus kuwabe mudun. Ruame wingi Agustus kan. Tapi lagi teko di nang masjid kan sing teko. Iku aneh wong-wong iki, bener ya. Lah 17 Agustus gak teko dirasani, Pak. Iki wong gak serawung. Urip di kampung gak gelem kumpul. Ngoten Pak iki. Kira-kira lah gak nang masjid dirasani mboten, Pak? Mboten. Sakarepmu. Gak nang masjid sakarepmu. Tapi lah gak kumpul-kumpul RT, kumpul RW dirasani. Wale iki asline kan. Wale Pak nggih. Ya salah lah gak ke masjid ingatno. Elingno Pak. Itu kan. Karena ini perkara akhirat. Mengenalkan dia sebagai hamba kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting menjaga kebersihan dan keindahan masjid. Penting itu Pak. Tadi saya sampaikan, masjid yang bersih, masjid yang nyaman akan menjadi tujuan orang dan pilihan orang untuk menegakkan ibadah di dalamnya. Jenengan nak safar, perjalanan niku Pak. Kira-kira milih masjid mboten? Aku kadang-kadang milih masjid itu sing ngene Pak nggih, sing enak, sing nyaman, sing bersih, sing indah gitu kan. Di mana? Itu pilih. Ya. Karena keindahan dan kebersihan masjid itu menentukan untuk membuat jamaah itu nyaman dan seterusnya. Khulasatul kalam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau Anda di dalam masjid banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di dalam masjid adalah mustajabah insyaallah. Karena masjid memang dibangun, didirikan untuk mendekatkan seseorang kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anda harus berpartisipasi banyak di dalam kegiatan-kegiatan masjid. Melibatkan diri dalam kegiatan di masjid. Apapun itu. Kalau Anda turut serta dan Anda niatkan sebagai ibadah, insya Allah itu jadi amal soleh. Yang terakhir, lak soleh ojo dewean Mbak. Lak soleh habu ojo dewean. Ajak keluarga, ajak kerabat, ajak sanak saudara, ingatkan tetangga. Untuk apa? Untuk datang dan mencintai masjid. Jangan Pak, elingno. Ya. Karena dalam Islam ya ada ayat yang berbunyi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin di sini ya sedikit bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan-tambahan di lain kesempatan yang akan ya kita tuntaskan tentang kajian masalah masjid sebagai pusat ibadah dan menuju kebangkitan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kebaikan-kebaikan doa kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin ya rahman ya rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masiihid dajjal ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dalam pembacaan ayat, pembacaan hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.